Ya, halo Kaldera Toba News dari Desa Nauli, Kecamatan Sigupar, Kabupaten Toba. Saya memberikan informasi dan melaporkan di desa ini sedang ada panen jagung oleh Bupati, oleh Pemkab Toba dan berbagai jajarannya ya. Kita akan lihat seperti apa panen jagung yang direncanakan oleh Bapak Bupati Poltak Sitorus yang kemarin. Ini adalah lahan-lahan sawah, jadi disediakan untuk IP2 ya. Jadi pertanaman jagung ini dilakukan untuk di sawah. Ini di sawah. Nanti kita lihat seperti apa proses panennya bersama Bupati Toba Poltak Sitorus, dan dihadiri juga oleh Wakil Bupati Toba Bapak Tony Simajuntak. Ya, mari ikuti seperti apa hasil di Desa Nauli, Kecamatan Sigupar, hasil panen jagung. Oke, tetap semangat dari daerah Toba. YouTube Kaldera Toba News melaporkan untuk Anda. Petani maju, desa maju, dan Indonesia pasti kuat. Oras sama liling na hala paparo. Sama lagi kita. Sama le. Sudah. Berapa dia? Kasloknya berapa? Oras. Dari BPJ, dari BP. Wah, mendampingi loh. Ngadi itu. Enggak. Kira-kira berapa ton? Hasil ubinannya 7,4 kilo, konversi kira-kira 6,72 ton per hektar. 6,72 ton per hektar. Termasuk bagus itu? Bagus lah Pak. Bagus Karena maksimal. kalau dari kita Toba yang waktu itu kan tahun 2020 5,5. 5,5. Nah, jadi kalau tadi bilang Bapak tadi belum maksimal, tapi dari angka itu kan kalau kita beginilah cara kita menanam, cara merawat jagung itu, ya udah 5,72 kan Pak? 6,72. Nah, inilah jagung yang kita tanam kemarin bulan Juli ya. Inilah hasilnya, luar biasa, kita bersyukur. Ini kalau jenis yang begini apa ini? Pioner. Maksud saya kualitas besar ini atau kecil? Besar ini. Termasuk besar ya. Jadi hasilnya ternyata besar-besar. Ibu, nih, yuk angkat semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih ke Tuhan bahwa petani sudah bisa panen hari ini. Ini panen bersama perdana. Jadi yang menurut tadi informasi dari hitungan BPS, Ya, sama-sama ini, kita tadi Pak. iya Pak, ini kira-kira berapa ton Pak? 6,72 ton. 6,72 ton per hektar. Kering. Ya, kering ya. Ya. Luar biasa. Saya lihat ini tompelnya besar-besar ini. Luar biasa nih. Jadi mana yang punya tanah ini? Mana? Burtur. Iya, sini Burtur. Ah, ini KKN bukan ini. Dikasih Pak Manu dulu. Ibu baru apa? Mutiara. Ibu siapa? Mutiara. Wah, ini sama dengan nama ibu saya. Ibu yang punya tanah ini. Iya. Ibu yang nanam ini. Kita sama-sama kita hari itu Pak. Oke. Ibu terima bibit ini dari pemerintah. Jadi kalau ibu lihat ini termasuk bagus atau udah bagus ini. Selama ini jadi bibit yang ibu terima kemarin itu apa? Pioner 32. Jadi menurut ibu kalau hasilnya begini, benarkah Pioner 32? Benar Pak. Benar ya, dari hasilnya ini ya, bagus ya. Ini termasuk bibit unggul atau termasuk unggul, ibu lihat. Iya. Oke, kadesnya mana kades? Ini kades ini Pak. Kades. Nah, camat mana camat? Ini Pak. Oke, benar ibu ini yang punya tanah ini? Benar, Iya Pak, iya Pak. Iya, benar ya. Dan ibu ini terima kemarin itu terima bibit dari kita, dari pemerintah yang kita bagikan itu. Ya, bersyukurlah sekali lagi atas nama pemerintah. Kami senang, kami bangga dengan ibu kerja keras mau menanam ini, dan hasilnya inilah yang kita lihat, luar biasa. Semoga ini sudah bisa menambah penghasilannya. Ya. Jadi Natal nanti sudah bisa
Merayakan Natal. Sudah Pak. Sudah. Berapa luas tanahnya Ibu di sini? Udah petanya ini, Mas. Udah petanya. 3 rantai Pak. 3 rantai. Baik, saya pikir Pak Bupati dan seluruh masyarakat Kabupaten Toba secara khusus para petani jagung, yang apa yang kita kerjakan ini silakanlah disampaikan kepada petani-petani yang lain, bagaimana juga supaya semua petani di Toba itu bisa merasakan sebagaimana yang Ibu rasakan hari ini. Kita yakin dengan dukungan dari seluruh elemen yang ada di Kabupaten Toba, misi Pak Bupati itu yaitu untuk menciptakan pertanian dan peternakan yang makmur dan sejahtera akan tercapai. Pak Bupati juga bertekad dan dengan dukungan dari para petani, tahun depan ini akan dilanjutkan kembali. Jadi yakinlah kalau para petani itu bekerja dengan baik, pasti sejahtera, pasti makmur. Jadi petani tidak lagi orang miskin. Petani itu harus sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak Poltak Sitorus, dan Pak Wakil Bupati Tony Simanjuntak. Yang penting para petani itu siap dan mau bekerja, itu saja. Karena petani berada di lahan pertanian. Nah, seperti itu. Terima kasih dan dukungan dari teman-teman media dan pers yang ada di sini. Terima kasih. Silakan. Kami berharap dari pemerintah Kabupaten Toba ini silakan diberitakan supaya orang lain juga bisa termotivasi. Terima kasih. Kita salut dan Toba unggul dan bersinar itu akan bisa kita capai. Kita tepuk tangan dulu untuk program. Izin Pak Bupati sedikit, yang tadi itu angka 6,7 itu adalah sampling, bebas BPS. Nah, khusus untuk tempat ini Pak, mohon izin untuk kita uji bersama. Oke. Karena mungkin kalau menurut saya kalau kayak gini posisinya 9 ton Pak. 10.000, 1171. 10.000 dibagi 6,25, dibagi 6,25 kali ini 11 kali 11,1 71 dikali 0,57 dari 0,057 10.679. Itu kalau yang apa? Kalau yang pas di tempat kita pas yang terakhir itu. Kalau memang besar-besarnya seperti itu dia 10 ton. Besarnya seperti ini. Jadi ada 10,679. Berarti itulah per hektar. Per hektar. Kalau yang kayak gitu, kalau yang kayak tempat panen kita ini. Jadi 10,67 Pak. 79 Pak. Ya, jadi seperti yang dibilang Pak Asisten tadi Pak, andaikan kita secara acak lokasinya, ada yang daerah yang rusak, ada yang daerah yang bagus, maka tadilah dia hitungannya 6,7 dan tapi itu kalau yang paling baiknya seperti yang Bapak tadi 10, berapa itu tadi? 679. Kira-kira begitu Pak. Oke Pak, sekaitan dengan panen raya jagung yang dilakukan sekarang Pak, nah, bagaimana capaian hasil dengan ukuran di lahan pertanian dengan yang dipanen untuk hari ini? Ya, terima kasih yang saya hormati seluruh masyarakat Toba. Kita bersyukur hari ini kita melakukan panen bersama di Desa Nauli Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, dan sengaja kita hadir di sini untuk memastikan apa adanya. Kita tidak buat-buat ini, apa adanya. Kita cek ke lapangan, panen bersama, bagaimana hasil panen kita yang kita bagikan bibit tanggal 21 Juli 2021. Nah, informasi yang kita dapatkan dari panen bersama hari ini, dari sampel yang kita ambil ada 10,9 ton per hektar dari sampel yang diambil tadi. Tapi kalau dihitung rata-rata tadi dengan BPS kita ada bersama-sama di sini, kita rata-ratakanlah karena ada juga yang kurang, ada yang bagus, ada yang 10 ton, ada juga yang kurang dari itu. Rata-rata lah 6,72 ton per hektar. Nah, yang kita tanam di sini ada 60 hektar dengan bibit yang kita kasih kemarin itu 900 kg. Dengan nilai 108 juta. Kalau kita hitung 60 ton kali 6,72
ton per hektar, maka panen yang hanya di desa ini saja 403 ton. Kalau dinilai 1 kilo itu sekarang harga 4.800, maka desa ini sudah mendapatkan 1,93 miliar dengan waktu itu bibit yang dibagikan 108 juta rupiah. Ini udah berapa kali itu? Ya, itulah yang kita rasakan kalau kita mau bekerja, kalau kita mau menanam jagung ini. Ternyata masyarakat ini sangat senang, dan kita perkirakan nanti Desember akan banyak yang panen ini. Mereka sudah mendapatkan pendapatan tambahan sehingga tidak perlu lagi nanti mencari-cari dana atau pinjaman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru ini nanti. Dengan capaian hasil panen jagung tahun ini, Pak, bagaimana untuk program selanjutnya ke depan kepada masyarakat petani terkait dengan jagung ini? Iya, kita bertanya kepada mereka bagaimana, apakah seperti yang diisukan di medsos, apakah bibit jagung ini palsu? Bah, inilah buktinya. Bahwa mereka katakan tidak palsu. Iya, Pak. Mana bibitnya, Bu? Sini, Bu. Ini yang Asli, Pak. asli. Jadi benar-benar ini kualitasnya kualitas bagus yang Pak. seperti ini. Enggak palsu. Jadi apakah Ibu masih mau tahun depan kita adakan yang seperti ini? Mau, Pak, mau. Ya, senang. Masyarakat di sini senang? Senang, Pak. Nah, jadi ini juga kita bahas di DPR. Mereka juga menyarankan supaya tahun depan kita adakan ini. Jadi semogalah cuaca juga mendukung semuanya, ya, dan ini akan kesenangan bagi sukacita bagi masyarakat Toba. Kita akan lanjutkan tahun depan. Baik, Bapak, sedikit Pak, kira-kira kendala selama ini dalam pengadaan bibit ini kira-kira di mana, Pak? Sebenarnya ya kita tidak ada kendala, Pak. Ini lancar semua karena kita sungguh-sungguh mengadakan ini dengan hati yang tulus dan semuanya bergerak. Semua bekerja melakukan apa yang bisa dilakukan supaya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan itu tercapai, Pak. Apa yang kita programkan benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Itulah yang kami mau. Saya bilang 1 rupiah pun dari anggaran kita ini yang kita keluarkan harus bisa dirasakan oleh masyarakat, dan inilah buktinya. Ya. Kayak ini, Pak, satu, Pak. Ini kan program jagung bagus untuk peningkatan ekonomi di pasca pandemi, tetapi ada keluhan dari masyarakat terkait dengan kelangkaan pupuk. Bagaimana pemerintah kabupaten mengantisipasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini dengan langkahnya pupuk didapat oleh masyarakat, terutama dalam penanaman jagung ini? Iya, betul. Jadi kemarin juga kita sudah komunikasi juga dengan provinsi, kita minta supaya ditambah ya ke Toba ini, dan kita sudah diinformasikan kalau nggak salah kemarin dari tahun sekarang akan ditambah sekitar 400 ton ke kita. Tapi kita juga tetap akan mohon juga supaya ditambah lagi lebih daripada itu. Jadi pemerintah berupaya terus supaya pupuk yang di sini cukup untuk keperluan petani. Secara global untuk Kecamatan Sigumpar, Pak Bupati, kira-kira berapa lahan semua? Berapa hektar? Sigumpar ada 80 hektar semuanya. Jadi itu ada di beberapa desa, Pak. Ya. Pak Bupati, ini kan di lahan sawah, Pak. Sebentar lagi mereka menanam padi. Apakah dilanjutkan untuk lahan kering, Pak? Kalau ini sebenarnya kita adakan di lahan sawah dan kering. Ya, itu yang kita rencanakan. Tapi prioritaslah lahan sawah. Jadi ini tetap jalan kita di lahan kering, dan yang lahan kering itu memang belakangan ditanam. Jadi kemungkinan panen itu nanti di tahun 2022 ya. Jadi ini sekali lagi kita ajak masyarakat Toba, rencana kita ini harus kita betul-betul petani itu makmur. Masih ada tanah kita itu yang tidur 30.000 hektar. Nah, inilah rencana kita akan kita olah untuk nanam jagung atau apa. Tentunya kita akan persiapkan juga. Kita lagi bicarakan ini nanti bagaimana peralatannya supaya bisa kita tambahkan luas tanam ini sekarang. Itulah dengan cara dengan intensifikasi, ekstensifikasi, saya kira
masyarakat Toba akan menikmati hasil pertanian sehingga bisa makmur dan sejahtera. Izin Pak, luas pertanaman di lahan sawah tadi bilang Pak Bupati 80 hektar ditambah 120 hektar untuk lahan kering. Sigumpar aja ya. Sigumpar. Oke, masih ada teman-teman? Cukup. Oke, satu lagi Pak, pesan Bapak kepada masyarakat umum petani apa kira-kira Pak? Ya, ini sudah terbukti sebenarnya lebih baik bersaksi mereka ini. Apakah Ibu merasakan manfaat daripada bibit jagung yang diberikan ke Ibu, dan bagaimana Ibu mendorong teman-teman Ibu, bapak-bapak khususnya yang ada di Lapo, apakah mereka sudah lebih rajin sekarang membantu Ibu di sawah? Ya, kami sangat senang lah Pak, sudah membantu pendapatan dari pertanian, dari padi, sudah sangat membantu lah ini jagung ini Pak, kepada masyarakat ini yang menanam jagung. Kami mohon kepada Pak Bupati dilanjutkanlah habis panen tahun 2022 ini, mohon Pak Bupati dikasihlah untuk kami biar kami tanam nanti kembali. Ya, ada bapak-bapak di sini? Itu. Iya. Baru. Sini. Ya, Ini kedua kelompok tani Pak. Kedua kelompok tani. Ini ayo masuk bahas ini. Ini bagaimana Pak? Apakah bapak-bapak lebih senang sekarang bekerja di ladang karena nanam jagung ini, atau lebih senang di Lapo? Terima kasih Pak. Kalau kami bapak-bapak di sini di desa kami ini, desa Naudi, lantaran ada kegiatan penanaman jagung ini, kami memang sudah turut serta ke sawah untuk menanam jagung Pak, dan kami sangat bersyukur. Tepuk tangan dulu ini. Kami sangat berterima kasih Pak pada Bapak Bupati dan juga keseluruhan yang mengurus Kabupaten kita ini, karena pertambahan hidup kami memang sudah lumayan lah. Kalau memang bisa begini terus, harga jagung ini merata di Kabupaten Toba ini. Masalah harga sekarang. Iya. Pak Bupati, apakah kira-kira untuk saat ini kan dia hanya sekitar, apakah ada penambahan untuk bibit jagung lagi ke depannya? Iya. Masyarakat Toba kira-kira? Kita lakukan berbagai cara supaya bibit jagung ini bisa kita tambah. Ya, kita akan ajak juga perusahaan-perusahaan untuk mereka juga menyalurkan CSR-nya nanti, lihat kebutuhan masyarakat ini, masyarakat bisa memohonkan nanti supaya tambah bibit jagung ini. Karena pemerintah, APBD pemerintah memang terbatas, tapi kita tetap berupaya dengan sekeras mungkin supaya, ayo ya perusahaan-perusahaan mari bantu mereka ini lewat bibit, bagikan kepada mereka. Sekali lagi itu tadi yang disampaikan oleh beliau, inilah tujuan kita Pak. Kita ingin bapak-bapak yang di Lapo ini bisa senang mengerjakan pekerjaan sawah karena akan dapat penghasilan yang lebih. Jadi seperti bapak ini tadi, yang tadinya suka di Lapo, sekarang sudah turun ke sawah. Nah, jadi kita ajak, ayo bapak-bapak tanam jagung. Horas. Kita lagi di desa Nauli di Kecamatan Sigumpar, lagi ada panen jagung ini, panen jagung yang dicanangkan oleh Bupati Toba Paul Taksitorus tentang panen jagung sesudah bertanam padi di sawah ya. Oke, Pak Mandoni Sibarani ya. Iya Pak. Pak Mandoni, di desa Nauli aja ya. Iya Pak. Di desa Nauli kira-kira berapa hektar yang ditanami jagung seperti ini? 60 hektar Pak. 60 hektar. Iya Pak. Ini di satu lokasi apa namanya? Ada titik-titiknya berapa titik gitu? Kira 2 titik Pak. 2 titik di desa Nauli ya. Di desa Nauli. Kalau yang Bapak pantau ini gimana kira-kira? Berhasil apa tidak? Berhasil Pak. Berhasil. Iya Pak. Ini kan tadi udah ada saya perhatikan hasil ubinan dari BPS bersama dengan pertanian. Kira-kira Iya, Pak. berapa ton per hektar? Kalau per hektarnya Pak, kalau berat basahnya tadi 11,8
11,8. Kalau pepilan kering 6,7 Pak. 6,7 ya. Oke, yang 60 hektar ini berapa kakak ini pesertanya? Kira-kira 5 kelompok tani 100 Pak, 100 kakak ya. Ya 100 kakak Pak. Berarti Lebih kurang. Lebih dari 50% ikut warga desa Nauli. Iya Pak. Iya ya. Yang Bapak perhatikan apa masalah? Ada nggak kendala-kendala yang mereka hadapi selama ini? Contohnya pada saat mulai tanam waktu itu, waktu itu kan ada lagi hujan. Kendalanya ada Pak, waktu pas umur 2 minggu sampai sebulan, 1 bulan, ya. Kendalanya kena banjir Pak. Kena banjir. Terus ya, ada nggak kendalanya terhadap pertumbuhannya? Kendalanya adalah Pak, kena banjir. Ya. Kira-kira 1 hektar. 1 hektar. Artinya sekian persen ya. Sekian persen, iya Pak. Itu dibiarkan apa ditanam kembali? Di sebagian Pak petaninya menyisip kembali dan sebagian petaninya mengeringkan air dari lahan. Oke. Kalau yang agak bagus hasilnya ini contohnya kalau dari 1 hektar itu kira-kira berapa persen yang tumbuh benihnya? Hampir 90% Pak. 90%. Ya. 90% tumbuh ya. Dan itu selain contohnya tadi masalah musim tadi, kalau kendala-kendala hama dan penyakit ada nggak di lapangan? Hama penyakit ada juga Pak, tapi kami adakan dengan gerdal Pak bersama dengan Dinas Pertanian. Jadi ada pemeliharaan yang rutin yang terhadap ada, Pak, ada, hama Pak. dan penyakit. Ada Pak. Selain apa kira-kira apanya penyakit yang dialami oleh jagung? Penyakit ulatnya lah Pak, hama ulatnya ada. Baru yang hawar daun Pak. Hawar daun ya? Iya. Oke. Bapak kan mendampingi pasti nih ya yang 60 hektar ini iya, di Pak. sekitar desa Naulin. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program ini? Tanggapan masyarakat merasa senang Pak karena bisa membantu pendapatan para petani untuk terkhusus di Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar. Oke, yang Bapak pantau harga sekarang berapa nih harga panen? 4.800 Pak. Pipil kering. Pipil kering ya. Artinya kalau Bapak hitung ini sebagai PPL ini untung petani ya? Untung Pak, sangat menguntungkan. Oke. Apa harapan Bapak terhadap petani? Karena Bapak kan pasti kerjanya banyak ini karena PPL ya kan. Apa tantangan dan apa harapannya terhadap petani di Toba lah ya, terutama di Kecamatan Sigumpar? Kalau harapan dari penyuluh Pak, memang petaninya harus mau melaksanakan dan harus mau melanjutkan pertanaman jagung setelah panen padi Pak. Oke, komunikasi dengan petani gimana dirasakan oleh PPL selama ini? Sangat bagus Pak. Bagus ya? Bagus Pak. Makanya bisa berjalan orang menanam jagung orang ini setelah panen padi sawah. Oke, sukses terus ya untuk PPL, tetap semangat ya. Makasih Pak. Horas. Horas.